Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bismillahil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillazi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikrihi habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul alamin wa samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ayati wal mujizat. Allahumma ya da'imal fadli 'alal barih ya basidul yadaini bil 'atiyah ya sahibil mawaid saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil 'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim man kana yuridul hayatad dunya wa jinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Shadaqallahul azim wa rasulih. Mudah-mudahan kita semuanya paham, diberikan paham seperti pahamnya para nabi-nabi, para malaikatul muqarrabin, sehingga kita mendapatkan pahala yang dari pahala orang-orang yang soleh. Di dalam firman Allah, di dalam surat Hud ayat 15-16, barang siapa yang niat dengan amalnya hanya semata-mata keduniaan dan keindahannya, maka akan memberi kepada mereka semua amalnya, artinya untuk dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dikurangi atau dirugikan. Mereka itulah yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Kecuali api neraka. Dan gugur semua amal mereka itu, bahkan semua perbuatan mereka itu palsu. Surat Hud ayat 15-16. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah akan suka menerimanya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka menerimanya.
ibni Mas'ud radhiyallahu an ayul mu'minina abdul qal aksaruhum khuluqa qila wa ayul mu'minina aqyas qal aksaruhum lil maut dikra wa asaruhum lau isti'dada. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah orang mukmin yang paling afdal, paling utama? Jawab Nabi SAW, orang yang terbaik akhlaknya, mukmin manakah yang terkaya? Adalah orang mukmin yang banyak mengingat mati. Aksiru dikrul mauti, dan banyak persediaannya atau menghimpun amal-amal untuk bekal mati. Ketika bertanya ilmu apakah yang bermanfaat, ilmu apakah yang paling utama, ilmu mengenal Allah. Dalam riwayat Sakit bin Ibrahim radhiyallahu an berkata, Sakit bin Ibrahim pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi perbuatannya seperti orang yang bebas liar, padahal mengaku hamba Allah. Yang kedua, mereka mengaku dan percaya Allah menjamin rezeki, tetapi hati mereka tidak pernah tenang. Bila tidak ada harta kekayaan di tangannya. Bohong atau tidak? Ketika mereka berkata akhirat itu lebih baik dari dunia, tetapi dia ternyata terus-menerus memburu, mengejar, dan menghimpun harta. Ketiga. Yang keempat, mereka percaya hidup itu pasti mati, tetapi perbuatannya seperti orang yang tidak ingin mati, artinya takut mati. Maka ilmu yang pertama diamalkan. Yang diamalkan bermanfaat. Ada ilmu yang dilaksanakan, dikerjakan, tetapi amal itu tidak berbentuk. Karena amal tadi, ilmu tadi semata-mata untuk digantikan dengan dunia, maka sia-sia. Kemudian yang ketiga tadi, amal mereka untuk memperoleh segala sesuatu bentuk pujian manusia, maka lenyap juga. Ilmu yang diamalkan mereka
ternyata dia mengharapkan terus sesuatu itu kepada angan-angannya, maka tidak terbukti. Ilmu yang diketahui tadi, amal yang diketahui tadi dilaksanakan lagi semata-mata untuk dipuji orang, ujub, maka jatuh martabatnya juga. Maka Al-Fudal Al-Iyad itu salah satu adalah murid dari Sultan Aulia Allah Kuburobani Nur Haikali Sayyidina Abdul Qadir Jailani berkata, meninggalkan amal disebabkan manusia itu riya. Dan sebaliknya, mengerjakan amal karena manusia itu syirik. Saya tidak datang karena saya tidak dapat apa-apa, itu riya. Karena saya tidak datang karena ada musuh saya di majelis itu dan saya tidak dihargai, riya. Saya datang tidak mendapatkan apa-apa dan tidak kabul juga doa kami, itu riya. Begitu datang lagi karena saya bosan, karena saya jenuh, itu saja, itu riya. Ini benar. Mendatangi karena manusia juga riya. Agar aku dipandang manusia, riya. Agar aku ini mendapatkan sesuatu keutamaan, riya. Jatuh semuanya. Inal Buddha, datanglah karena Allah, bukan datang, bukan selain Allah. Wahab bin Munabbih rahimahullah, aku dapat di dalam kitab Taurat itu ada 20 huruf kalimat dalam mushaf kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, tiada gudang yang lebih manfaat kecuali ilmu. Kayalah dengan ilmu, jangan kaya dengan harta. Orang yang kaya harta, miskin ilmu, hakikatnya dia adalah orang melarat. Orang yang melarat itu adalah yang pertama, ilmu nggak ada, dunia nggak ada, melarat yang hina, dunia dan akhirat.
Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Dua, tiada harta yang hebat kecuali orang yang bisa menahan marah. Menahan marah itu harta banyak. Ketiga, tiada perhitungan yang lebih rendah kecuali amarah. Udah rendah, perhitungannya juga rendah. Dan marah itu membakar amal, seperti api yang membakar ranting-ranting habis. Keempat, tiada teman dan sahabat yang lebih bisa menghias diri kecuali amal. Amal. Yang kelima, tiada teman dan sahabat yang memalukan kecuali kebodohan. Kecuali itu sahabatmu yang memalukan, dibodohi terpemalu. Keenam, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi kecuali diraih dengan takwa. Ketujuh, tiada kemurahan yang paling sempurna kecuali meninggalkan hawa nafsu. Delapan, tidak ada amal yang paling afdal, yang paling utama kecuali dari banyaknya berpikir. Sembilan, tiada kebaikan yang lebih tinggi kecuali orang yang selalu bersabar. Sepuluh, tidak ada kejahatan yang paling keji kecuali kejahatan itu karena sombong. 11. Tiada obat yang paling lebih lunak kecuali obat yang berupa kasih sayang. Orang yang murah hati, murah senyum, murah maaf, murah harta. Ada penyakit yang lebih menyakitkan karena disebabkan lemahnya pikiran. Penyakit yang menyakitkan itu karena lemah pikiran, sedih terus. Lebih dari bodoh, lemah pikiran itu, bodoh lemah lagi, ambles.
diajak ngomong gak amper, gak nyambung. Kalau kamu gak percaya, cobaan saja orang-orang yang stres-stres kan diajak ngomong gak nyambung. Apa yang diomong itu karena saya gak paham. Saya bingung sama dirinya sendiri. Saya gak paham. Gak paham dia begini. 13, tiada keputusan yang lebih adil kecuali menyampaikan dan memiliki kebenaran. Tiada dalil yang benar kecuali menasehati yang benar. 15, tiada kemiskinan yang lebih hina dan buruk kecuali karena dia rakus, tamak terhadap dunia. Itu kemiskinan terus di pelupuk matanya. Orang miskin itu di pelupuk matanya, kurang terus. Moto hijau, moto abang, moto kuning. Tidaklah kaya yang menghimpun, tidaklah kaya yang menghimpun kecuali akan menerima kecelakaan atau musibah. Jadi orang yang menghimpun akhirnya habis gitu kan. Bukan menghimpun amal, tapi menghimpun kekayaan. Bukan menghimpun ilmu, menghimpun amal, menghimpun kebajikan, menghimpun zikir, menghimpun doa, tapi menghimpun harta. 17, hidup tidak akan berarti kalau tidak diberi sehat. Maka mintalah sehat lebih utama daripada minta kaya dulu tapi stroke. Yang repot itu sudah fakir minta kaya stroke. Sehat nomor Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fiddin wad dunya wal akhirah. Itu cara minta sehat ya. Jangan minta sehat saja, tapi harus ada afiah. Kalau sehat cuman badan, afiah rohani. Banyak badannya sehat, tapi dalamnya remuk karena nggak minta afiah. Maka kalau minta doa nas'alukal afiyah ya, kenapa nggak sehat? Afiah. Apa afiah? Sehat rohaninya, maka sehat jasmaninya. Itu. Warok, hati-hati menjaga diri, minta penjagaan dari Allah Ta'ala terus menerus. Jangan jaga diri itu maksudnya kamu hati-hati, nah sudah motor itu bukan jaga diri. Ada jaga diri itu bukan itu yang maksudkan jaga diri. Jaga diri dari segala apa yang dibenci oleh Allah.
Tuh, yang dibenci. Siapakah orang yang paling kaya dan ibarat lebih kaya daripada raja-raja? Mereka adalah orang yang qanaah, yang menerima ketetapan keputusan Allah. Itulah orang raja di raja, bukan orang kaya. Qanaah, nggak peduli dengan harta orang lain, nggak peduli dengan kesuksesan orang lain, bukan urusan saya. Karena sifat-sifat itu akan seperti orang-orang yang menumbuhkan sayuran dengan air yang segar, makin subur orang yang selalu melihat kekayaan orang lain, makin subur. Walaupun tanamannya dia mati. Yang ke-20, selalu mengingat mati. Selalu mengingat mati, memperbanyak ingat mati. Niscaya akan menimbulkan ketentraman, keselamatan kepada dirinya. Orang yang selalu mengingat mati itu kelihatan. Apa kelihatannya? Sifat zuhudnya. Orang yang selalu mengingat mati, zuhudnya yang kelihatan di wajahnya. Matanya selalu bercahaya dengan cahaya Allah. Itu orang zuhud. Kalau mata keranjang, mata buaya, mata bintang itu bukan zuhud. Mata lele. Iya, kamu duduk sama orang-orang yang paham itu, dilihat matamu sudah tahu ini mata bintang, ini mata buaya, ini mata siasat, ini mata nipu, ini mata muslihat, ini mata gaya, itu ada semua. Terus ada lagi ini mata-mata, ada. Aksiru dzikrul mauti, barang siapa selalu mengingat memperbanyak mati, maka dia akan mematikan kecintaannya kepada dunia, walaupun dia memiliki apapun. Tetapi mereka mempertahankan mencintai kehidupan, pasti dia adalah orang yang paling gila di dunia ini sebelum gila. Orang selalu memikirkan kehidupan, yang tidak pernah mengingat mati, pasti menjadi orang-orang yang selalu mengharapkan kecintaan dunianya makin membumbung tinggi, makin jauh ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Bahkan pelupuk matanya tidak ada yang lain, yang kelihatan semua. Bagaimana nambah uang, nambah harta, nambah anak, nambah kendaraan, nambah perusahaan, nambah rumah, nambah apa saja akan dibawa. Mati apa yang ada di matanya. Pasti matinya tidak membawa iman. Yang paling gila lagi, orang yang selalu berpikir nasib sudah melarat itu jangan mikir saya mau jadi kaya, jangan. Udah fakir, jangan mikir itu. Mikir bahwa Allah menempatkan kemuliaan kepadaku, makin dekatlah aku kepada Tuhanku dengan pemberian yang berupa lain daripada yang lain, berupa petunjuk. Itu
itu. Kalau mikir kehidupan, ya lebih sengsara lagi. Udah dunia tambah sengsara, ditambahkan sakit lagi, ditambahkan malas lagi, ditambahkan lagi menghayal. Mati gak tahu iman. Naudzubillahi min dzalik. Maka syukurilah apa yang ada itu. Banyak-banyak yang diakhirkan. Kenapa? 20 nasihat dari Fudhal bin Iyad dalam kitab Taurat yang paling akhir, banyak mengingat mati, puncak untuk memadamkan kegilaanmu, untuk memadamkan semua nafsumu, untuk memadamkan keburukan-keburukan yang kamu lakukan, untuk memadamkan semua kecintaan pada duniamu, sehingga kamu menjadi qanaah, orang kaya sebelum kaya. Sudah saya ingatkan, orang yang takut miskin, takut melarat, takut fakir, pasti miskin, pasti melarat, pasti fakir, karena takut. Apa yang ditakuti terjadi. Takutlah kamu menjadi orang kaya, pasti kaya kamu. Tapi kalau kamu pengen kaya, pasti kamu hina. Karena apa? Kalau kepingin kaya, akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan, menambah kekayaan. Tapi kalau takut kaya, begitu dia mendapatkan sesuatu karena takut kaya, maka dia akan memberikan yang manfaat bagi orang lain, dirinya kepada Tuhannya. Pasti kaya, pasti. Ya jelas. Jangan minta kaya, takut kaya. Kalau takut kaya, pasti kaya. Kalau pengen kaya, pasti miskin, melarat, hina, sombong, ujub, takabur. Seperti hanya Qarun tadi menyombongi Nabi Musa alaihissalam. Kalau takut kaya, begitu dapat sikat, begitu dapat sikat. Kemana? Kembali, semua dari Allah, kembali kepada Allah. Bahkan rohnya pun akan diambil oleh Allah, apalagi hartanya. Maka keluarkan wa amfak dari tanganmu apa yang pemberian Tuhanmu, niscaya Allah tidak mengurangi karena kamu takut kaya. Ya. Kalau kepingin kaya, tambah, keluarin nggak mau. Nanti kalau saya keluarin kurang, tambah. Orang pengen kaya itu begitu, tambah. Gak pernah cukup sampai mati. Masalah. Orang mati meninggalkan harta, masalah. Harus paham sudah. Yang hidup masalah rebutan warisan. Walaupun cuma rombongnya cuma satu, ditaruh dapatkan satu. Mudah-mudahan itu dalam mengingat mati, himpunlah ilmu dan himpunlah amal sehingga kamu bisa beramal soleh. Insya Allah dengan demikian kita sudah mendapatkan masukan-masukan, kita bisa mengamalkan sedikit ilmu lebih utama daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan, maka rusaklah semua ilmu. Kata Nabi Isa alaihissalam dalam syair, ya kalian harus paham, banyaknya pohon yang tumbuh di jalan, tapi kamu perhatikan pohon itu tidak semuanya berbuah.
Dan semua buah tidak semuanya manis. Dan semua pohon yang manis atau pohon yang pahit tidak semuanya itu subur. Dan andai kata ada yang subur 1-2 pun akan dihinggapi oleh penyakit, maka tidak ada sempurnanya seseorang pun, walaupun dia sudah menuntut ilmu, mendapatkan buah. Ada yang buah pahit makin menderita, ada yang mendapatkan buah lagi, buah yang tidak manfaat, kecuali buah itu manfaat bagi ular, dan buah itu beracun. Dan andai kata berbuah itu manfaatnya hanya sebagian dari pohon, tidak semua pohon. Ternyata banyaknya orang yang belajar, banyaknya orang menuntut ilmu katanya, tetapi buah-buah atau pohon-pohon yang ditanam cuman hiasan istana negara, hiasan dari jalan raya, tapi lumayan untuk berlindung dan untuk pandangan mata, tapi tidak manfaat. Seperti pohon, kamu lihat semua hampir sama dengan kelapa, tapi itu pohon namanya pohon apa? Pohon palem. Kelihatan sama daun hijaunya, kelihatan tampaknya seperti pohon, tetapi yang satu pohon kelapa, yang satu pohon banyak pohon kelapanya atau banyak pohon palem. Itulah aksesoris dunia yang ditanam, tidak mungkin itu tempatnya di jalan. Pasti ditempatkan tempat yang khusus, namanya kebun kelapa. Ilmu itu ibarat kebun kelapa itu, mulai pohonnya berarti, mulai daunnya berarti, mulai daripada apa namanya, lidinya untuk sapu, kemudian kulitnya, kelapanya, dagingnya, isinya, semua kelapa itu bermanfaat. Itulah sifat ilmu. Kalau pohon palem hanya dipandang mata tetapi tidak bisa dinikmati, maka banyaknya orang berbuat amal daripada banyaknya orang yang berebut kelapa. Maka ditempatkan yang paling banyak di pinggir pantai, karena disitulah di pinggir pantai itu, disitulah tempatnya tafakkur, melihat lautan, melihat sunset, tapi itu melihat kebesaran Allah. Siapa yang bisa melihat kebesaran Allah, apa yang diciptakannya, sampai apa yang di dalam laut, dia bersandar di pohon kelapa. Tetapi karena bodohnya ilmu, dia mencari hiburan di situ, maka kena tsunami. Harusnya aku bersandar kepada ilmu ini, maka tercipta apa yang aku lihat. Sampai di dalam lautan kamu akan melihat berapa juta ikan berwarna, berapa juta yang belum diketahui oleh manusia, yang semua dipikirkan rezekinya oleh Allah. Hanya satu tafakur yang demikian, tidak menikmati sate yang pinggir pantai, tidak menikmati degan, itu tidak dinikmati.
tidak menikmati. Yang orang hobi ngelencer itu yang menikmati. Hukuman yang ada bagi mereka bahwa dia adalah orang-orang yang tidak paham sekali arti kehidupan. Mulai belajar malam ini atau sore hari ini bahwa apa yang kamu bersandar, sandarlah dulu kepada ilmu Tuhanmu, niscaya kamu akan bisa beramal. Kalau kamu bersandar pada kehidupan, maka kamu pasti disong-song oleh hawa nafsu dan kesenanganmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.